Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Darwa, nomor BP 1610951049. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi teknologi plasma subbab 513 sampai 523 tentang biological applications. Bagian pertama yaitu 513 plasma species and factor for sterilization. Pada bagian ini membahas tentang proses sterilisasi plasma. Jadi proses sterilisasi plasma adalah proses rumit yang ditentukan oleh banyak faktor plasma spesies seperti efek termal, partikel bermuatan, spesies tereksitasi, netral reaktif, dan radiasi UV. Pada bagian ini hanya membahas tentang efek termal dan partikel bermuatan. Faktor pertama yaitu efek termal. Jadi faktor efek termal ini banyak digunakan pada proses sterilisasi konvensional dengan waktu percobaan sekitar 1 jam. Selain itu, sebagian besar pelepasan plasma non-termal beroperasi pada suhu rendah dan tidak memberikan sterilisasi termal. Kemudian faktor kedua yaitu partikel bermuatan elektron ion yang memainkan peran utama dalam proses sterilisasi, terutama dalam kasus yang disebut dengan penguraian plasma langsung, di mana plasma bersentuhan langsung dengan mikroorganisme. Pada proses sterilisasi air, efektivitas elektron ketika mencapai dan terbenam dalam air akan menjadi elektron terhidrasi EAQ. Elektron terhidrasi EAQ ini akan bereaksi dengan berbagai pencampuran dalam air, khususnya dengan biomolekul dan oksigen menjadi superoksida, radikal ion O2- yang sangat reaktif seperti pada reaksi di bawah ini, yaitu EAQ ditambah O2H2O menghasilkan O2-H2O. Bagian selanjutnya yaitu 514 comparison of different plasma discharge for water sterilization. Pada bagian ini menentukan perbandingan hasil dengan metode yang digunakan dalam pengolahan air berbasis plasma, di mana di sini menggunakan 3 metode yaitu pulsa arc discharge, yang kedua pulsa spark discharge, yang ketiga pulsa corona discharge. Pada tabel ini salah satunya bisa kita lihat mengenai energi yang digunakan dari ketiga metode ini, di mana energi yang terkecil yaitu pada metode pulsa spark discharge sebesar 77 Joule, kemudian energi yang terbesar pada metode pulsa arc discharge sebesar 860 Joule. Dari 3 metode tadi, maka dipilihlah satu metode yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu metode pulsa spark discharge, karena memiliki sifat-sifat yang unik dan bermanfaat berkenaan dengan pengolahan air. Yaitu yang pertama, pulsa spark discharge memerlukan daya yang sangat rendah dibandingkan dengan sistem lain. Yang kedua, pulsa spark discharge ini menghasilkan suhu air dan pH yang tidak berubah secara signifikan selama perawatan, karena energi pelepasan tidak terbuang sia-sia dan digunakan secara efektif untuk perawatan. Yang ketiga, laju aliran yang dapat diproses dengan pulsa spark discharge bisa secara signifikan lebih besar daripada sistem plasma lainnya. Bagian selanjutnya yaitu 52 blood treatment using non-thermal plasma. Pada bagian ini membahas tentang proses pembekuan darah menggunakan plasma non-thermal. Jadi plasma non-thermal dalam dunia medis digunakan dalam proses pembekuan darah yang efektif dari mekanisme alami yang spesifik dalam darah tanpa adanya pemanasan dan tanpa kerusakan pada jaringan di sekitarnya. Jadi bisa dilihat pada gambar. Gambar ini menunjukkan proses pembekuan darah menggunakan plasma non-thermal, di mana plasma non-thermal dapat mensterilkan jaringan di sekitarnya dari bakteri dan kuman. Pada bagian berikutnya yaitu 521 in vitro blood coagulation using non-thermal atmospheric pressure plasma. Pada bagian ini membahas tentang penggumpalan darah menggunakan plasma non-thermal. Plasma pulsa discharge secara eksperimental dikonfirmasi secara signifikan dapat mempercepat pembekuan darah secara in vitro. Jadi in vitro di sini maksudnya adalah proses kultur jaringan dengan mengambil sampel darah yang akan diuji coba. Pada penelitian ini akan dilakukan 2 macam percobaan. Percobaan pertama yaitu tetes darah pendonor dibiarkan di atas permukaan stainless steel, kemudian menggumpal sendiri sekitar 15 menit. Jadi pada percobaan pertama ini proses pembekuan darah tanpa menggunakan plasma. Untuk gambar prosesnya bisa dilihat pada gambar bagian atas, di mana pada bagian kiri atas itu gambar sampel darah yang akan diuji, kemudian pada gambar bagian kanan atas merupakan
darah yang sudah menggumpal sekitar 15 menit. Kemudian percobaan kedua yaitu tes darah pendonor yang sama dirawat menggunakan plasma pulsa discharge, maka kemudian akan membeku kurang dari 1 menit, yaitu selama 15 detik. Jadi pada percobaan yang kedua ini menggunakan proses pembekuan darah menggunakan plasma non-termal. Untuk prosesnya dapat dilihat pada gambar yang bagian bawah, di mana gambar kiri bawah menunjukkan sampel darah yang telah diberikan plasma non-termal. Kemudian pada bagian kanan menunjukkan darah yang sudah membeku tadi, yaitu selama 15 detik. Kemudian bagian berikutnya yaitu 522 in vivo blood coagulation using plasma pulsa discharge. Pada bagian ini simulasi plasma koagulasi darah atau pembekuan darah dilakukan secara in vivo. Jadi yang dimaksud in vivo di sini adalah proses eksperimen atau percobaan yang dilakukan pada makhluk hidup, di mana pada penelitian ini makhluk hidup yang akan diuji coba yaitu pada tikus. Pengobatan menggunakan plasma pulsa discharge secara 15 detik dapat mengentalkan darah pada permukaan vena saphenous yang dipotong pada tikus. Jadi vena saphenous ini merupakan vena atau pembuluh darah utama pada tikus. Investigasi penuh in vivo dari kemampuan plasma untuk mempercepat penyembuhan luka melalui sterilisasi dan pembekuan darah berhasil dilakukan. Pada gambar dapat dilihat proses pembekuan darah pada kulit tikus. Pada gambar A menunjukkan bahwa vena saphenous yang merupakan pembuluh darah utama pada tikus yang akan dilakukan proses eksperimen atau uji coba. Kemudian pada gambar B menunjukkan gambar pembuluh darah tikus yang tidak dirawat setelah dipotong, maka darah cair akan mengalir secara terus-menerus. Kemudian pada gambar C menunjukkan bahwa terjadinya pembekuan darah setelah dilakukan pengobatan menggunakan plasma pulsa discharge selama 15 detik. Kemudian bagian selanjutnya yaitu 523 mechanism of blood coagulation using non-thermal plasma. Plasma non-thermal langsung dapat memicu proses koagulasi alami, bukan karena pengaruh termal. Kemudian hipotesis koagulasi plasma yang awalnya difokuskan pada peningkatan konsentrasi Ca2+ yang merupakan faktor penting dalam kaskad koagulasi darah. Selanjutnya dihipotesiskan bahwa DBD efektif dalam peningkatan konsentrasi Ca2+ melalui mekanisme reduksi atau oksidasi seperti pada reaksi di bawah ini. Proses atau mekanisme pembekuan darah menggunakan plasma non-thermal dapat dilihat pada gambar di samping pada gambar ini, di mana pada gambar A menunjukkan gambar trombosit darah teraktivasi tunggal yang ditunjukkan oleh panah putih ini, dan pada sel darah merah yang ditunjukkan oleh panah warna hitam ini. Kemudian pada gambar B menunjukkan banyak platelet nanoaktif dari sel darah merah utuh yang ditunjukkan oleh panah. Kemudian pada gambar C menunjukkan aktivasi platelet yang luas dengan pembentukan pseudopodia dan agregasi platelet. Kemudian pada gambar D menunjukkan terjadinya agregasi trombosit dan pembentukan fibrin yang ditunjukkan oleh panah putih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.